Ini adalah foto hitam putih Mbah Suro, seorang tokoh kontroversial di masa pasca 1965. Gambar ini merekam sebuah periode kelam dan penuh intrik dalam sejarah Indonesia. Pak Listio, seorang pakar sejarah yang mendalami kisah Mbah Suro, membagikan kepada saya informasi yang menyentuh hati dan pikiran. Mulyono, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Suro, lahir di Desa Nginggil pada 13 Maret 1921. Mulyono, seperti yang tertulis dalam Kamus Gestok oleh Hersri Setiawan, adalah anggota pasukan Brigade Yadau dari TLRI, ujar Pak Listio saat menceritakan masa muda Mulyono. Dia terkenal sebagai seorang pemuda yang keras kepala dan tidak terlalu cemerlang di sekolah. Mulyono pada masa revolusi adalah seorang sersan yang berdedikasi. Komandan brigadenya, Ahmad Wiro Sarjono alias Ahmad Yadau, berperan dalam kudeta Madiun 1948. Mulyono ikut dalam berbagai pertempuran, lanjut Pak Listio. Dia memiliki semangat juang yang tinggi. Mulyono dibesarkan dalam keluarga yang cukup berkecukupan. Ayahnya, Reso Semito, adalah kepala desa Nginggil. Dia tidak hanya memiliki posisi sosial yang baik, tetapi juga memiliki 6 adik perempuan, tambah Pak Listio. Sejak kecil, Mulyono dikenal sebagai anak yang bandel dan malas. Dalam percakapan antara Mulyono dan adik-adiknya, Mulyono sering terlihat sebagai sosok yang memimpin. Kamu harus belajar dari kesalahanku, adik-adikku, sering dikatakannya. Hidup ini tidak hanya tentang kesenangan, tapi juga tanggung jawab. Setelah revolusi, Mulyono kembali ke kampung halamannya dan menjadi kepala desa Nginggil. Dia menjabat selama lebih dari 16 tahun, mulai dari tahun 1946 hingga 1962, jelas Pak Listio. Posisi ini memberinya kekuasaan dan pengaruh besar di desa. Selama menjadi kepala desa, Mulyono menikahi beberapa perempuan. Sumini, Munatun, dan Suwarni adalah beberapa di antaranya, kata Pak Listio. Dia seringkali mendapatkan kepercayaan dari warga karena statusnya. Ketika masih menjabat sebagai kepala desa, Mulyono mulai merintis karir sebagai dukun. Pada tahun 1959, dia dikenal sebagai ahli kebatinan yang sakti, ujar Pak Listio. Dia memulai praktik klinik dengan memberikan jampi-jampi dan jimat. Jimat yang dia buat dipercaya dapat membuat seseorang kebal terhadap senjata tajam dan api, kata Pak Listio sambil menambahkan detail mengenai jimat yang dikenal dengan kekuatannya. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk mendapatkan jimat darinya. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai kepala desa pada tahun 1962, Mulyono sepenuhnya beralih menjadi dukun dengan nama Mbah Suro. Dia memelihara kumis tebal dan rambut panjang, menambah kesan mistisnya, lanjut Pak Listio. Mbah Suro mendirikan padepokan yang menjadi pusat perhatian setelah 1965. Desa Nginggil tiba-tiba ramai dengan ribuan pengunjung, jelas Pak Listio. Masyarakat mulai menganggap padepokan ini berbahaya karena diduga menampung pelarian PKI. Pada 3 Maret 1967, Mbah Suro dan kelompoknya mengklaim kembalinya PKI. Sugiarso Surojo menyebutkan bahwa Suradi, anggota CDB Jawa Timur, diangkat sebagai cantrik, kata Pak Listio. Kelompok ini didukung oleh mantan anggota PKI dan beberapa mantan ABRI. Dalam percakapan antara Mbah Suro dan pengikutnya, terlihat ketegangan dan tekad. Kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang, kata Mbah Suro. Kembalinya PKI adalah bagian dari perjuangan kita. Kelompok Mbah Suro memiliki pasukan dengan nama-nama seperti Banteng Wulung dan Banteng Sarinah. Banteng Wulung terdiri dari 200 orang, sedangkan pasukan perempuan hanya 30 orang, jelas Pak Listio. Pasukan ini dikenal sangat brutal terhadap musuh. Seorang pengikut Mbah Suro, Legi, pernah mengatakan, "Kami tidak akan berhenti hingga semua musuh dihapuskan." Kalimat ini mencerminkan semangat dan kekejaman pasukan Mbah Suro. Melihat ancaman dari padepokan Mbah Suro, Pangdam Swails Diponegoro memutuskan untuk menutupnya. Pangdam memerintahkan penutupan dengan kekerasan karena upaya damai tidak berhasil, kata Pak Listio. Operasi ini melibatkan banyak pasukan. Dalam sebuah rapat sebelum operasi, Pangdam berkata kepada para komandannya, "Kita harus bertindak cepat dan tegas. Keamanan negara menjadi taruhan." Pada 5 Maret, selintin pasukan RPKAD dipimpin oleh Letnan 1 Faisal Tanjung mulai bergerak menuju padepokan Mbah Suro. Faisal memimpin operasi dengan bantuan Batalion Pantra Khusus 9 dan Patastu 10, jelas Pak Listio. Operasi ini dikenal sebagai serbuan besar-besaran. Para prajurit mempersiapkan diri dengan serius, kata Pak Listio, menggambarkan suasana sebelum operasi. Mereka menyusun strategi dan mempersiapkan perlengkapan tempur. Serbuan mendadak ke padepokan Mbah Suro dilakukan oleh pasukan RPKAD. Operasi ini dipimpin Mayor Somardi dan berlangsung sangat cepat, ujar Pak Listio.
Serbuan ini memporak-porandakan kelompok Mbah Suro. Dalam serbuan itu, Mbah Suro sendiri berusaha kabur. Mbah Suro mencoba melarikan diri ke tepi Bengawan Solo, kata Pak Listio. Namun dia akhirnya tertangkap dan ditembak. Dalam operasi ini RPKAD mengalami beberapa kerugian. 3 prajurit RPKAD gugur, Sersan 2 Soekarno, Kopral 1 Herdi, dan Kopral 1 Darmanto, jelas Pak Listio. Beberapa lainnya luka berat. Salah seorang prajurit yang selamat, Piman, mengatakan operasi ini sangat berat. Banyak teman kami yang gugur di medan tempur. Mbah Suro akhirnya ditembak mati ketika hendak melarikan diri. Dia meninggal di tepi Bengawan Solo setelah perlawanan sengit, kata Pak Listio. Kisahnya berakhir dengan tragis dan penuh kekerasan. Dalam sebuah percakapan terakhirnya dengan pengikutnya, Mbah Suro berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik. Kini nasib kita ditentukan oleh takdir." Setelah operasi, Padepokan Mbah Suro digantikan oleh sekolah dasar di tempat bekas Padepokan. Sekolah ini berdiri di dekat bekas Padepokan yang konon tak bisa ditembus peluru, kata Pak Listio. Di seberang sekolah terdapat tempat tinggal adik perempuan Mbah Suro. Adik perempuan Mbah Suro dalam sebuah percakapan dengan tetangganya mengatakan, "Kami berdoa agar masa lalu ini menjadi pelajaran bagi generasi mendatang." Kisah Mbah Suro meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Kisah ini adalah pengingat akan periode penuh konflik dan perjuangan, kata Pak Listio. Warisan Mbah Suro menjadi bagian penting dari sejarah pasca SEAN 9665. Pak Listio mengakhiri ceritanya dengan refleksi. Kita harus belajar dari masa lalu untuk memahami perjalanan bangsa ini. Semoga cerita Mbah Suro menjadi pelajaran bagi kita semua.